ini sih. Bukan Tuhan yang tukang rusuh. Agres, kalau ada yang menggoda Bukan lagi Tuhan mau yang kasih tukang aja. rusuh. Individu yang nggak baik itu, bukan ajarannya. Ajarannya Iya, bagus semua jalan. kasih Tahu aja. kau? Ajaran kalian tuh tukang huru hara. Loh, tunjukkan aja Bikin gitu bom loh. di Kenapa mana-mana. kalian? Mau tunjukkan aja. bom di Tunjukkan mana-mana. di Itu mana? lah. Tunjukkan di Ustaznya mana? terkosa di pesantren Ada. itu. Tuh ustaz-ustaznya Ajaran berapa dari kali nikah? Yesus soal pernikahan. Berapa kali nikah? 10 Tunjukkan kali sama nikah. saya, tunjukkan sama saya. Makan Indomie telur nikah. Makan Indomie telur nikah. Buat bom. Tetap layarnya saudara muslim, mereka tidak ada Sedikit sahnya bom gereja, perkawinan. bubarkan gereja, bubarkan Iya, beribadah. zina. Orang Kristen Yo, mana zina pernah kalian ya, membubarkan zina masjid kalian ya. beribadah? Orang Kristen mana pernah? kalian Pernah ya. sekali, pernah ada orang Zina Kristen ya. membubarkan masjid. Ada pernah Jina kau tengok? ya, Jina Pernah kalian kau ya. tengok? Oh, Pernah kau tengok orang Kristen membubarkan ibadah kalian di masjid? Kak Pasar itu Maulah buka perang dunia. kameranya kak. Siapa tahu kamu. Perang dunia lah terjadi. Yes. Dan kan Coba kak. ajaran Itu gelap. yang jelas kau udah manusia gagal, makanya kau lari ke mualaf. Mana? Makanya Di dia mana buka. ada? Kasihan memang, kasihan ini orang. Mana Yesus mengajarkan? Kasihan Di mana loh. Yesus Bahasa mengajarkan? agama orang udah murtad. Jangan-jangan kan? Orang ini suka kali mengolok-olok, paling pintar mengolok-olok. Mana datanya? Ya mana datanya Mengolah loh? kerja, mengolah, kau olah semuanya ajaran Kristen. Kau olah semua, kau olah. Kakakku satu Islam, Ya tapi olah jangan tahu. lah. Kakakku Oh, Islam, iyalah. tapi jangan macam tahu. Tapi kau mengolah, kau olah semuanya, macam kolah. Ya iya dong. Kalau udah pindah ya pindah aja, diam-diam aja, nggak usah gitu. Ya iya dong. Harus kita Bilang lah. olah. Biar jangan ada penipuan di sini. Bilang aja, kalau itu bijak bukan di TikTok ini dia cari duit itu, Iya, mengemis-mengemis. bukan di TikTok. Kalau orang internet Bukan di TikTok, tunjukkan dalam aja. 1 hari 1 malam. pengecut itu namanya, Tunjukkan pengecut. aja. Tunjukkan Tahu sama dia nggak saya bagus ajarannya, gitu. tapi Kau cari duit di TikTok ini cuma menghina, mengolok-olok, Iya. minta Oh iya, saudara muslim yang ada duitnya, gift. yang ada koin-koin. Tuan berkelamin urusanmu lah. Tuan Ada berkelamin koin-koin itu yang nggak disawer. urusanmu. Ah ini bang bos muda agama apa? Islam. Islam. Iya dibawa dulu ya bang Orang ya. baik itu beragama Ya, itu jangan dapat, keluar ngurusi agama orang lain. Baru bagus. Ya nggak usah, Ayo saudara tak usah muslim yang ada diurusi, duitnya. tak usah diurusi agama orang lain. Jangan Cukup diurusi. kau Saya tidak ngurusi, bereskan saya imanmu, cuma perbuatlah yang bertanya, baik apakah di sehingga kau dalam bisa masuk ajaran Kita surga. apa bikin Tuhan berkelamin? Apakah di Urusin dalam kau ajaran bilang. kamu usahanya perkawinan itu ada? Munafik kali kau, munafik. Manusia paling Kau munafik di munafik dunia saya. lah kau. Berdosa kau, Kak. Loh, Enggak ah. munafik. Bertobatlah kau, Kak. Bertobatlah kau, Kak. Percuma kau dari lahir Nggak. Kristen, tapi kayak gitu nggak ada sedikit pun Kita ada bibitnya sama aturan. kau. Nggak ada bibitnya sama Kak. kau mengasihi. Enggak. Kalau nggak ada aturan itu namanya binatang kak. Iya, macam kau lah binatangnya. Anjing Kau itu juga tidak ada macam kau aturan. binatangnya. Kau lah Itulah jalan binatangnya. kebenaran dan Anjing hidup dengan tidak ada babi yang sampai itu kepada lain. bapak Itu kalau tidak binatang. melalui aku itu udah Anjing dengan jelaskan. babi nggak ada aturan kak soal kami. Di dalam Tuhan Itu ada ciptaan kasih, Tuhan, anjing babi ciptaan Tuhan. Semua Ajaran Anjing ciptaan babi Tuhan nggak ada itu aturan kak. Nggak ada saling aturan. mengasihi Tuhan, kau sesama jadi hati manusia, suamimu, kan? manusia semuanya Iya. tanpa terkecuali. Anjing babi nggak ada aturan kak. Nggak tahu. Buka kamera deh kakak Pasar Ibu jangan kakak sumbing enggak? Disimpan aja di bawah. Boleh tolong jelaskan kenapa Iya. Jibril membelah dada Kalau Muhammad udah dan kalah kau mengambil berdebat turunkan. dagingnya? Itu nggak apa-apa berdebat sama si Lora ini. Kalau ada Kan? Tuhan yang membelah Jelaskan perawan juga, itu kenapa Jibril membelah dada Muhammad dan Ayo mengambil membelah dada itu nggak apa-apa Kristen kak. itu Dada dibelah selagi nggak masih apa-apa. tidak Yang daging. gawatnya, itu halal. yang gawatnya Masih lebih- kak, kakak Kristus masih yang lebih gawatnya ada hitam Tuhan dari yang belah dada si perawan. Muhammad. Kak Kristus, Kak Kristus, Berdebat. Kak Kristus. Ya. Kalau ada Tuhan yang maha kuasa Berdebat membelah sama si perawan Lora ini. gimana? Soalnya dia orang yang kayak mana pun kita bilang nggak akan sadar itu. Tidak ada. Kenapa Tidak ada perlu Itulah sih kita berdebat sama Namun, Lora. Itu kalau itu berpasar kalau Jibril membelah dada Muhammad Lara. Bohong nggak? Nggak boleh. ada Ih, saya tahu sejarahnya. Coba Gimana jelaskan dulu, jelaskan dulu. Percuma kita berdebat. Jelaskan dulu. Kenapa? Jibril membelah dada Muhammad dan mengambil segumpal darah. Perdosi, Pak kamera, jangan-jangan kamu boti. Nah, kan? Omongannya nggak pernah ini bagus. Cuma itu kita berdebat sama si Nora. Tengok itu ditutupi Buka lah mukanya. mulut itu Nora. Saja dulu, jangan hanya jelaskan. Begitu nggak bagus. Bisa Yesus. Ngomong terang-terangan Percuma kita dulu. sama si Nora. Bukalah dulu, buka biar nampak itu. Buka kameranya aja Buka dulu gitu tuh loh. apa itu. Kakak Kristus Buka dulu. buka. Buka Nah, mulut itu. Bukalah dulu biar Tidak dia apa. buka itu.
yang ngomong itu. Ayo, gak ada yang berani buka. Jangan-jangan Ujungnya nanti titik gini. Ujung-ujungnya nanti apa? Penistaan. Apa? Ujung-ujungnya nanti penistaan. Ujung-ujungnya penistaan. Loh, saya tidak menista loh. Saya kan tanya kalian. Pardosi, Iya, di kalau mana kita kau nanti keras dilarang? nanti. Di mana kau dilarang Kalau kokek-kokek kita sama nanti mbak protes, kau? Kalau kita nanti Mas, protes itu agak kasar. Gak dilarang, Apa ujung-ujungnya manusia nanti? punya otak. Ujung-ujungnya. Kau tak dilarang-larang. Masa kau protes sama bapakmu? Di mana? Ayo Grace, di mana kau dilarang protes sama bapak Manusia kau? punya dengarkan otak. dulu. Kau tak dilarang-larang lah. Coba perhatikan di dulu. mana? Kau aja manusia. Coba Masa kau perhatikan yang cara jahat sama yang cara baik? ngomongnya sih. Ayo, Atau kalau kau nggak yang mau baik sama bertanya. yang jahat? Kristus, kamu mau buka kamera tidak? Ah, holom Tolong behon jelaskan orang. Ah, dulu. holom. Tolong jelaskan, saya mah hanya minta penjelasan. Kenapa Jibril membelah? Lucu kalian. Kenapa malaikat Jibril membelah dadanya Nabi Muhammad untuk dibersihkan? Kalian heran, tapi ada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa itu sampai merobek perawat, kalian tidak heran gitu. Kalau Tuhan Maha Kuasa tidak perlu dia datang ke dunia. Kurang kerjaan Tuhan yang seperti itu, kurang kerjaan. Kenapa saya katakan Tuhan kurang kerjaan? Lah, karena Tuhan itu tidak perlu datang ke dunia. Dia memusnahkan dunia ini, silakan, tinggal sekejap saja. Itu logika loh. Dia mau mengambil nyawa manusia sekejap saja bisa gitu loh. Ini dia datang ke dunia, ujung-ujungnya dia ditampar. Saya bilang, Tuhan yang datang ke dunia itu kurang kerjaan. Gak perlu dia datang ke dunia, kurang kerjaan itu, ujungnya dia diludahi. Kurang kerjaan namanya itu. Gitu loh Grace. Bertobatlah kau Grace, jangan kau nyembah manusia lagi. Kasihan lo kok kak, betul kasihan kali aku kak nengok kau kak, betul. Halo. Ngapain saya kok kasihan nengok saya? Itu Tuhan kau waktu Kasihan ditampar lah. gak kasihan kau? Kasihan lah. Buktinya kau Waktu tuh Tuhan orang beragama, kau waktu baik. Tuhan kau Ngomong ditampar, waktu baik. Tuhan kau ditampar gak kasihan kau? Ngomong kau baik, baik gitu. Nampak kau beragama. Loh, saya nak cara ngomong yang baik ngomong- waktu Tuhan kau Dan cara diludahin gak ngomong. kasihan kau? Dari cara ngomong, kelihatan ajaranmu siapa? Itu. Lah, Yesus saja mengatakan Bibit kepada bobotnya perempuan itu yang kanan perlu. anjing. Bibit Loh, bobot sekarang yang saya perlu. tanya. Saya tanya, yang mengajarkan kasih itu siapa? Yesus atau bukan? Gak urusanmu, kau kan udah murtad. Loh, kalau dia mengajarkan Kan kau kasih, bahas-bahas, kau kan udah murtad. kenapa kepada perempuan Kanaan dia katakan anjing? Kau kan udah tinggalkan Tuhan Yesus. Kenapa lagi kau bahas-bahas Tuhan Yesus? Tuhan apa kayak Tinggalkan. Kau tinggalkan, jangan kau bahas-bahas. perempuan Kanaan kata anjing? Oh enggak, saya dibilang anjing sama Tuhan. Ada yang membilang anjing aja sama anak saya tampar. Ini Tuhan pula ngatakan saya anjing. Pantasanlah Oh, kau enggak murtad, Kak, lah. betul. Pantasanlah kau murtad. Iyalah, saya tidak mau dikatakan anjing. Kasian kali kau dikatakan anjing. Tapi memang betul kayak anjing. Loh, itu di dalam Bible kau. Perempuan Kanaan mengatakan gini, Yesus Tuhanku, tolonglah anakku kerasukan setan. Ternyata Yesus katakan perempuan Kanaan itu anjing. Apa ajaran kayak gitu? Nah, itu maksudnya itu. Makanya kau murtad loh. Is Tuhan. Nah, itu maksudnya. Enggak gitu maksudnya itu. Baik-baik. Nah, itu Coba maksudnya. kau baca baik-baik. Kau baca baik-baik. Itu jangan sepenggal dari atas Tidak baik-baik. patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjing itu merujuk kepada siapa? Ayo. Menurutmu kepada siapa? Agama apa? Menurutmu kepada siapa? Loh, kepada perempuan Kanan itulah, karena perempuan itu datang kepada Yesus. Yesus, Tuhanku, tolong anakku kerasukan setan. Salah lah. Kepada Dia katakan, Kanaan. Makanya kau masa salah. perempuan Kesalahan Kanaan kau. itu? Kesalahan kau. Itu kau baca Matius 15, kau baca. Itu tentang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus, minta tolong kepada Yesus, anaknya kerasukan setan. Baca dari Datang atas. Yesus Apa katakan, perikopnya? Pusing. baca. Baca kau. Baca dari atas. Jangan sepenggal. Perikop bapak kau, perikop.
bapak kau. Panglima Kau. agama Makanya apa, berubah Panglima? cara ngomongmu aja nggak benar. Cara ngomong bapak Panglima kau agama bilang. apa? Panglima Sudah kau membaca tu bunda. Ya. agama apa bang? Islam gak usah naik dulu bang. Ini lagi perang ini, perang dengan anjing. Gitu loh. Ya. Ini Robert, ini noise lo kamu Robert. Kalau kamu pakai 2 HP, lemparkan dulu 1 HP itu. Tabling masalahnya. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh bunda. Islam gak usah naik. Waalaikumsalam. Islam gak usah naik bang. Kita lagi perang dengan anjing. Kejap Bang. je bunda. Bunda kejap ya bagi saya bisa cakap sikit saja bunda. Sikit saja. Okey, saya menasihatkan pada rakan-rakan kita yang Kristian. Ini kamu masuk room Islam. Kakak Nora ini, bunda Nora ini pernah menjadi seorang Kristian. Jadi bila kamu masuk ke room kakak Nora ini, bunda Nora ini, mestinya kamu bukan diajak bertegang lidah, betul tak bunda? Bunda tak ajak orang bergaduh, Iya. betul tak? Gak apa-apa bang. Bunda, Gak apa-apa bang. Ini Mata, doubling, kita bunda. doubling. Doubling. Oh, okey, kejap Doubling, Kak. bang. Sikit. Bagi habiskan sikit ya. Jadi saya harap pada Kak Geris, saya hormat juga Kak Geris. Kamu cuba belajar Gak apa-apa dengan bang. tenang. Gak usah lagi bang. Gak usah lagi bang. Ngapain ngasih tau sama dia? Dia udah kepanas. Apa lah kau ni orang Malaysia? Tak tahu apa-apa, cakap macam tu. Macam mana lah kau ni? Gak apa-apa lah. Apa kau orang Malaysia? Malaysia kat mana kau? Bengong lo. Kau dari Malaysia yang ngomong tadi gak makan babi. Sama seperti Yesus gak makan babi. Kau Kristen mana kau? Pengikut Kristus Babi mana orang kau makan enak. babi? Babi enak. Babi enak kok. Babi kan pernah kau makan. Coba tanya sama Yesus. Yesus, babi kenapa gak boleh makan Yesus? Lah dalam darahmu darah babi kok. Ayo tanya sama Yesus, ayo. Kau bertumbuh Babi. dengan babi. Ayo, kenapa kau Yesus makan gak babi makan kan dari babi? kecil berarti dagingmu daging babi juga. Kenapa sama Yesus darahmu. tidak makan babi? Ayo, kenapa Yesus tidak makan babi? Kau makan babi, jangan kau kayak babi. Ayo, ayo. Mana kau Kenapa menghilangkan- Yesus tidak makan babi? Mana kau Kenapa Yesus tidak menghilangkan- makan anjing? Mana kau menghilangkan Yesus daging babi mengatakan, sama apa darahnya? keluar dari Bani Kau Israel masuk itu dalam anjing. tubuhmu. Kau kan pernah makan babi dulu. Kau kan pernah makan Yesus babi tidak makan dulu, bukan babi, enak kenapa kau makan babi? Kan dulu kan kau makan kan. Ayo, Yesus tidak makan babi, kenapa kau makan babi? Daging itu ada babi loh, Yo. sama apa loh, sama darahnya. Kenapa kau makan babi? Karena kau ditipu oleh pendeta. Makanya jangan kau ikuti pendeta gila perburuhan. Kan, kau hilangkan yang babi itu kan. Jangan kau ikuti pendeta gila perpuluhan. Ini pendeta gila perpuluhan pun kau ikuti. Memang kau ini. Emang akut dah kak, akut. Dasar. Dalam dagingnya ada daging babi sama darahnya pun masih apa? Masih ngotot-ngotot terus. Ya iyalah, karena dulu saya kan ditipu Hilangkan dulu pendeta. itu dari darahmu tuh, hilangkan dari darahmu dulu. Sudah, ketika saya syahadat sudah gak ada lagi babi saya makan. Masih ada lah, tetap ada lah. Orang kau Ada masih hidup lagi, kok. gak ada. Orang kau masih hidup. Gak ada. Dulu saya makan Udah babi, mati orang tua saya baru, makan babi. gak ada. Ditipu pendeta. Udah mati Ditipu baru pendeta. gak ada. Pendeta Daging suka mana penipu. daging babi kok. Dari kecil kau makan daging babi. Dasar pemakan babi. Ginilah, orang pemakan babi itu akan membela bagaimanapun babi enak. Sementara Tuhannya Yesus mengharamkan makan babi. Yesus tidak makan babi. Mereka ngotot, babi tetap enak. Ya makanya. Kayak babi, sifat-sifat babi, anjing kan kayak gitu tuh. Gak ada aturan. Selamat Kau aja yang punya aturan Selamat aja, pagi, punya Bunda. merek ngomong. Islam Kristen bang, Islam jangan dulu naik abang. Kita di sini lagi berperang dengan anjing, abang naik pula Islam. Loh, bukan Islam aku. Kristen, kalau Kristen bukan iya. kita. Kita Iya, berperang Ini saya dengan mau apa? Dengan kasih istri- edukasi istri banyak. buat Anda. Apakah Buka menyampaikan kameranya bang, abang mau kasih edukasi, buka kamera. Di sini kita semua buka kamera. Saya belum bisa buka kamera soalnya pengikutnya belum banyak. Bang, saya tidak, jangan kau mengikuti ajaran-ajaran yang suka kali menipu. Ini saya udah undang tuh.
Undangan untuk mengaktifkan kamera holo telah dikirimkan. Oh, itu aja kerjanya. Masalahnya Kami- nggak bisa. Kami host, ya udah kalau gitu turun lah bang. Kamu mau kasih edukasi sama saya nggak nampak gigimu. Karena di sini di samping saya ada pemakan babi, jadi bau. Kali ada pemakan babi, ada tuh kan ada babi. Babiku, ini mirip banyak kan? babiku tuh. Mirip. Tengok nih, kan udah aku bilang ada tuh kan, ada yang mirip babi kan. Nah ini kan udah aku bilang, ayo kamu pakai cadar, ada cium aroma babi. Ini kawanmu nih, ini kawanmu ini. Ini Ini aroma babi nih kan. Udah murtad, dia murtad. Udah murtad, dia murtad. Kasihan dia udah murtad, dulu dimakannya babi loh. Dulu dimakannya babi loh. Ya, coba berpikir ya. Yesus membuang roh setan di dalam babi-babi, mereka yang makan babi. Nah, Ya, babi contoh, lah orang makanya Batak silakan sarjana. Nah, sekarang gini, coba kau tanya babi itu. Babi, apa fungsi kelamin kalian? Coba, ayo. Karena tema saya Tuhan berkelamin. Nah, coba tanya babi. Babi, fungsi kelamin kalian apa? Coba tanya dulu. Tanya dulu, Grace. Tanya babi, fungsi kelamin kalian apa babi? Heran dia nengok kakak. Tanya dulu. Tanya dulu, Grace. Kakak. Heran dia nengok kakak. Grace, coba tanya dulu. Tanya dulu fungsi kelamin babi apa? Aku lagi di kandang babi nih, babiku Iya, banyak. fungsi kelamin babi apa? Fungsi kelamin babi apa? Mana tahu dia nggak tahu fungsi kelaminnya. Biar kau yang jelaskan. Lucu lah ini, lucu lah. Memang betul-betul Biar kau yang lucu lah. jelaskan, Grace. Ayo, fungsi kelamin babi apa? Coba tanya, Grace. Grace. Tanya dulu suaminya fungsi kelaminnya apa? Fungsi kelamin Iya, suaminya apa? tanya fungsi kelamin babi apa? Coba tanya. Kenapa Grace tidak mau bertanya fungsi kelamin babi? Tahu Tanyalah, Grace. enggak apa kita Tanya, enggak setara, Grace. kita enggak setara. Fungsi kelaminmu apa lah Nora? Kau juga dulu makan babi Oh, sebelumnya. kalau fungsi kelamin manusia untuk menyalurkan syahwat. Ala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 . Kau dulu Nah, makan babi, kalau kau Tuhan dulu berkelamin, makan babi, fungsi kau dulu makan kelamin babi. Tuhan apa? Makanya kau kayak babi. Kau dulu makan babi, kau makanya kau kayak babi. Makanya kau Fungsi makan babi, kelamin kau bagi makan babi. Tuhan untuk Kau apa? makan babi, kau makan babi. Ayo jawab. Kau makan Oh, babi, kau makan Batar. babi. Sosok Fungsi murtad. kelamin bagi Tuhan apa? Goblok. Fungsi kelamin bagi Tuhan. Kalau murid si Juma kak. Bisa kau. Halo, Banes, agama apa? Murid si Juma bodoh-bodoh. Ayu, agama apa? Banes. Aku nggak punya agama. Oh, kalau nggak punya agama, itu bang. Bagus. Kalau nggak punya agama cocok tuh sama si Grace. Babinya juga nggak punya agama, bang. Bagus. Enggak gini loh. Nggak punya agama. Pertanyaannya tadi alat kelaminnya untuk apa gitu kan? Ya untuk ngentotin Iya, hostnya. babi tidak punya agama. Terus abang naik ke rumah orang lucu. Punya agama babi kayak gitu, bodoh-bodoh. Ayu, agama apa Ayu? Ayu agama apa? Halo. Oh, Kristen, silakan buka kameranya deh. Banes, ada yang mau disampaikan yang tidak punya agama? Coba tanya sama babi. Babi agama apa itu? Jadi topik Ya. kau bikin ya, babi gitu ya. Iya, karena babi kau coba tanya Grace. Babi kau ada agama nggak? Ayu, silakan buka kameranya. Sini mau dibuka kamera Kayu. Aduh. Kayu. Kayu. Seru ini, seru. Sudah asap. Ya, silakan. Kayu sebentar ya, Kayu dari Kristen ya. Iya. Oke, silakan kalau mau bertanya. Silakan bertanya sama saya. Mau bertanya, mau bahas tema Tuhan berkelamin? Atau mau bertanya sama saya? Aku nggak mau bertanya apa-apa. Jadi di sini mau ngapain? Mau nengok babinya si Grace? Iya, si Grace. Mirip kan mukanya dengan babinya tadi? Iya, mereka, bagaimana mereka mau ada malu? Yesus tidak makan babi, mereka makan babi. Ya, Kak Ayu mau bertanya atau mau ngapain di sini, Kak? Enggak, cuma mau lihat-lihat aja. Kalau lihat ya bisa di bawah dong, Kak. Kita di sini berdiskusi, Kak. Maaf ya. Oke. Ya, mana tahu Kakak mau beli babinya si Grace? Mm-mm.
inilah ya, apa ya, tidak berpikir gitu loh. Yesus sendiri tidak makan babi, mereka makan babi. Itulah. Ditanya di mana tertulis dia ya enggak? Iya, kalau tertulis kalau tertulis diharamkan makan babi, Imamat 11. Di mana diperbolehkan makan babi nggak ada. Terus kenapa kalian makan babi? Ya karena babi enak. Ini itu jawaban mereka. Gitu loh. Oh sibuk. Iya. Saya penjarakan si Nora. Jangan kau pikir saya seperti di depan Pontius Pilatus. Dia ngomong apa tuh? Lagi demutnya. Iya, nggak pandai dia. Dia taunya kasih makan babi aja nya. Dia ngomong aja dia, nggak tahu dia. Nah, coba kita buka, coba dia buka. Ya, halo Kartika, Bang Hombi, Vero. Agak kalau Kristen buka kamera Islam Semua. Kak Nora bilang babi itu punya kelamin, punya sama dengan Muhammad punya kelamin kakak. Iya. Terus Tuhan iya Di kitab suci tidak ada dikatakan iya. Sabar dulu bisa Kak, sabar. makan babi. Kak, sabar. Sabar dulu. Kalian Ya, kenapa sabar makan dulu. kencing unta, minum Iya. kencing unta? Apakah kencing unta itu enak? Iya. Wahai, enak Sekarang saya tanya, bisa Kak. mengobati ya kak ya. Fungsi titit bagi Tuhan itu apa Kak? Oh, saya tanya dulu, kencing unta itu apa fungsinya sama kalian? Yang minum kencing unta itu kafir Kak, bukan Islam. Ada hadisnya. Di mana Nabi mu hadisnya? Nabi mu minum kencing unta. Nabi mu aneh. Aku akuin Nabi mu minum kencing unta. Kan udah menghujat dia kan? Di mana sekarang Nabi saya minum kencing unta? Tunjukkan datanya, Grace. Tunjukkan datanya, Grace. Tunjukkan datanya, Grace. Tunjukkan datanya Nabi saya minum kencing unta. Saya bisa menunjukkan datanya bahwa yang minum kencing unta itu adalah orang kafir. Di mana datanya Nabi saya minum kencing unta? Kau udah buka kamera kau. Saya harus pakai data. Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana datanya Nabi saya minum kencing unta? Ayo tunjukkan. Halo, anjing. Di mana datanya Nabi saya minum kencing unta? Di mana datanya? Di mana? Terserah kau lah di mana. Kalian tengok ya. Cari sendiri kau. Kalian tengok ya. Dia udah tunjukkan mukanya. Gampang dia dilacak. Ini pasti bukan di kota-kota besar, karena kota besar tidak ada pelihara babi. Kalian lacak ini. Banyak kali cakapmu. Mengatakan Nabi Muhammad minum kencing unta. Oke, udah cukup. Halo Hombing. Ya, kasih makan anjing kau dulu. Anjing, babi. Ya, commute di situ anjing. Grace. Kita di sini pakai data di sini. Hombing silakan buka kamera. Kalau tidak buka kamera saya turunkan. Dah. Ya, silakan. Mau nanya doang, itu Tuhan berkelamin, maksudnya gimana? Saya bingung tuh, Tuhan siapa itu yang nggak berkelamin itu? Tuhan siapa? Di sini bukan Tuhan yang nggak berkelamin. Tuhan nggak berkelamin itu Tuhan tidak mungkin berkelamin, Bang. Karena Tuhan itu tuh bukan manusia. Iya mau Tuhan itu nanya, bukan Tuhan berkelamin, maksudnya Tuhan siapa yang nggak berkelamin ini? Tuhan berkelamin, maksudnya pernah ngelihat kelamin Tuhan? Sekarang saya tanya, Tuhan Anda siapa? Tuhan saya Allah. Bukan Yesus ya? Ya Yesus itu utusan, Bu. Jadi Yesus bukan Tuhan ya?
Tuh Yesus itu sama kayak ibu Nabi Muhammad, utusan Allah. Jadi Berarti tidak bukan, bisa sampai kepadanya kalau tidak melalui utusannya, kan gitu. iya, berarti bukan Tuhan ya, karena Grace punya Tuhan namanya Yesus. Ya saya orang Kristen Bu, cuman kita percaya ada namanya Tritunggal, 3 jadi tapi satu. Tuhan Allah, Bapa dan Roh Kudus. Oke, coba buka Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Udah, kenapa Bu Kolose itu? Kolose 2 nomor 9 mengatakan tubuh jasmani Yesus kepenuhan Tuhan. Artinya tubuh daging Yesus itu adalah Tuhan karena kepenuhan Tuhan. Salah satu anggota tubuh itu adalah kelamin. Apakah kelamin Yesus juga adalah Tuhan? Ya, saya yang intinya kita itu ya sama-sama Bu, beragama Bu. Ya, Tuhan itu satu Enggak, gitu. abang kan bertanya soal Tuhan berkelamin. Saya rujuk dari Kolose 2 nomor 9. Yang dikatakan Ya. tubuh jasmani Yesus kepenuhan Tuhan. Artinya Ya tubuh udah, jasmani Bu. Yesus ini adalah Tuhan. Maaf Apakah ya, saya kelamin turun Yesus takut adalah Tuhan? Tuh, gimana sih? takut berdosa, takut berdosa menghujat. Saya turun ya. Takut bisa menghujat gimana? Bertanya. Takut salah ngomong. Yang penting yang saya omongkan Tuhan itu satu. Siapa? Yang satu ini siapa? Allah Bu. Kalau tidak Bukan Yesus melalui ya? utusannya tidak bisa sampai kepadanya gitu. Berarti bukan Yesus ya? Yesus itu utusan Allah. Ya, berarti bukan Tuhan ya? Tuhan itu satu Bu. Iya, jawab aja. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Bukan. Oh, ya Yesus sudah itu selesai. utusan Allah. Kalau Yesus bukan Tuhan ya udah nggak apa-apa. Dah, imani aja Saya, Yesus Bu. bukan Tuhan. Oke. Oke, Mas Saris agama apa, Bang? Agama Katolik saya Kak. Ya, mau menanggapi tema saya atau menanggapi narasi saya yang tadi pertanyaannya mau dijawab? Enggak sih, maksudnya pertama-tama namanya pembahasan mengenai Tuhan itu sebenarnya tidak akan pernah selesai ya, gitu. Selesai ya, Bang. Kalau kalian betul-betul membaca Bible kalian, Yesus mengatakan dia hanya utusan, bukan Tuhan. Jadi begini Kak, ada dalam agama Katolik itu ada salah satu santo yang mau memecahkan tentang misteri Tuhan. Namanya itu Santo Thomas Aquinas. Jadi dalam perjalanan hidup dia itu, dia mencoba untuk memahami seluruh tentang Tuhan itu, tetapi pada sampai akhir hidupnya dia tidak bisa memahami. Kenapa begitu? Ya itu dia, bedakan yang lain, Bang. Kalau yang lain itu pakai akal, Bang. Sekarang saya tanya, Tuhan bisa dilogikakan atau tidak, Bang Mas Saris? Tidak bisa. Tuhan itu kita bisa pahami. Tapi Ya, kita sekarang ya udah selesai. Tuhan tidak bisa dilogikakan. Oke ya? Itu satu Iya. poin ya. Sekarang saya tanya lagi. Yesus Oke, Tuhan oke. atau tidak? Tuhan Oke. Yesus bisa dilogikakan atau tidak? bisa, tetapi tidak sepenuhnya kita bisa melogikakan. Sudah selesai. Selesai, Bang. Ternyata Yesus adalah Tuhan yang bisa dilogikakan. Sementara Iya. poin yang kita harus bawahi, sabar dulu, Bang. Oke. Sementara yang harus kita garis bawahi, Tuhan tidak bisa dilogikakan. Bagaimana kamu mau logikakan Tuhan yang dimana Tuhan itu tidak bisa kita lihat? Terus apakah Tuhan ada? Ada. Bagaimana kita tahu keberadaan Tuhan? Bang, detak jantung kamu selaraskan dengan detak detiknya jam itu sama, Bang. Betul tidak? Jadi begini Kak ya. Betul tidak? Kalau Nggak iya, usah dulu begini, Bang. Kita di sini, Bang. Saya kalau diskusi kita nggak jadi begini. Saya diskusi kita menanggapi yang dimana narasi itu akan ketemu poinnya. Itu diskusi kalau saya. Kalau Oke. abang saya katakan jadi begini nggak nyambung kita, Bang. Keberadaan Tuhan bisa kita lihat tidak usah dari ciptaan ini. Kita nggak usah dulu buat ciptaan. Ketika abang memegang denyut jantung abang, nadi abang,
abang lihat detik jam itu sama. Betul tidak? Betul, betul. Nah, apakah bisa kita memproses seperti itu dengan sendirinya? Tidak. Pasti ada kerja tangan Tuhan. Betul? Betul. Nah, inilah kita mengetahui keberadaan Tuhan itu ada. Tapi bagaimana bentuk Tuhan itu? Apakah Tuhan berbentuk jam? Apakah Tuhan itu berbentuk kambing? Apakah Tuhan itu berbentuk seperti saya? Apa seperti Bang Masaris? Ini yang nggak bisa dilogikakan, Bang. Oh, bisa. Bagaimana caranya Tuhan? Apa? Bisa, karena Tuhan itu Tuhan di agama Katolik itu di Kejadian itu dia menciptakan manusia menurut gambaran wujud Allah. Itu. Kejadian 1 nomor 25-26. Oke, sekarang saya tanya, apakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu punya kelamin? Ya, kan itu awal mulanya kan roh ada di Kejadian. Saya bertanya, apakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu, marilah kita menciptakan manusia, menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita itu punya kelamin? Kalau abang larikan ke Kejadian 1 ya. Punya kelamin tidak, Bang? Kalau semisalnya kakak mau mengupas itu, bisa lihat di Kejadian ayat 1 itu bahwa awal mulanya itu hanya roh. Jadi kalau semisalnya kakak bertanya Tuhan itu punya kelamin, saya bisa menjawab Tuhan itu tidak punya kelamin karena manusia itu diciptakan. Terus sekarang kelaminnya Oke, tidak usah terlalu panjang deh. Tidak usah terlalu panjang, sama saya tidak usah terlalu panjang. Pertanyaan saya jadi begini, Tuhan itu adalah roh. Ketika dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan, segambar dengan serupa dengan Tuhan itu yang mana? Apanya yang sama? Rohnya yang sama, jiwanya. Maka ketika diambil sudah jiwa itu, manusia sudah tidak ada apa-apanya lagi. Itu yang dimaksudkan dari ayat itu. Oke, berarti roh Tuhan dengan roh manusia sama? Sama, karena Tuhan itu yang memberikan manusia itu kehidupan. Kehidupan itu adalah roh, itu sesungguhnya. Sebab ketika tidak ada roh, yang segambarnya itu apa? Yang segambar itu apa? Yang segambarnya roh itu roh. Yang serupa itu apa? Yang serupa itu apa? Gambar sama serupa kan sama aja, itu mengenai diksi aja, itu mengenai kata aja itu. Wujud itu kan wujud, gambar dan rupa itu kan wujud. Coba kamu simak kata. Kalau kata segambar dengan serupa itu sama kamu bilang, ngapain diterapkan dua kata? Marilah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Iya, maksudnya kan itu hanya sekedar wujud itu kan. Namanya, jadi kalau dalam bahasa wujud lain. Apa, Bang? Wujud apa? Wujud apa? Wujud apa? Begini, gambar dan rupa itu mengindikasikan bahwa kita itu sewujud. Wujud dari roh itu tadi. Begitu. Emang roh berwujud? Iya kan, namanya roh itu berwujud, cuman kita tidak bisa lihat. Apa wujud roh? Apa wujud roh? Kalau dalam kitab suci itu roh kudus yang turun atas para rasul itu turun dalam bentuk lidah api, dalam bentuk angin kencang. Begitu, seperti itu. Berarti roh bisa dilihat? Bisa. Kalau kayak 12 murid itu sudah bisa lihat roh. Bisa. Jadi roh bisa dilihat? Iya, roh bisa dilihat ketika itu dia berwujud dan roh datang itu sebagai wahyu Allah. Begitu. Apa wujud roh? Ya, kalau dalam kitab suci kan kita bisa baca itu pada hari Pentakosta tuh. Lidah api, dalam bentuk lidah api. Bagaimana lidah api tuh? Iya, maksudnya saya juga tidak ada Bible. Ya. Tapi kalau kakak mau memahami tentang Katolik, kakak buka 4 Injil itu. Pada hari Pentakosta dijelaskan bahwa mereka hari itu berbicara dalam bahasa roh. Tuhan bisa dilihat tidak? Ya justru itu Tuhan yang datang dalam bentuk roh itu hari itu pada saat Pentakosta itu dalam bentuk lidah api bisa dilihat lah. Jadi roh Tuhan bisa dilihat? Bisa. Oke, saya bertanya. Ketika 4 Injil mengatakan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Bagaimana bentuk roh Bapa? Ya, justru itu ya. Yesus tuh naik ke surga. Terus dia berada di kanan Allah Bapa. Markus, Matius mencatatkan, Lukas mencatatkan, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Bagaimana bentuk roh Bapa sehingga mereka tahu Yesus di sebelah kanan Bapa?
Jadi begini, kitab suci itu adalah kitab suci itu ditulis dalam begini kakak. Oke, kita buka ini, Dek. Kita buka ini ya. Kita tanya, bagaimana bentuk roh Bapa? Itu saja, itu di apa Iya. namanya? Pada saat hari Pentakosta. Tidak, jangan begitu dong. Oh, Nih, kakak kita mau- buka di dalam Wahyu. Ya, Wahyu 5 nomor 6, Dek. Oke. Oke, kita lihat ya bentuk Tuhan bagaimana ya, roh. Ya. Wahyu 5 nomor 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bertanduk 7, bermata 7, bagaimana bentuk itu, Dek? Ya itu kan kita Wahyu itu kan kita akhir zaman. Kalau kita mau lihat itu berarti harus kiamat dulu kakak, begitu. Loh, Ya, jadi begini, kitab Wahyu itu enggak, begini dong. Enggak begini, Dek. Katanya Nah. itu kitab akhir zaman. Tapi di situ sudah menjelaskan bahwa roh Allah itu bertanduk 7, bermata 7. emang kakak sudah pernah rasakan akhir zaman, makanya kakak tanya saya tak tahu, kakak tahu. Loh, jadi kalau Tuhan itu ketika akhir zaman berbeda. Sebentar dulu. Berarti roh Tuhan ketika akhir zaman berbeda gitu. Begini kakak, kitab Wahyu itu menceritakan seperti apa Jangan akhir zaman gitu dong. Sekarang yang saya Iya. tanya, yang saya tanya, itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatatkan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, roh Bapa ini bentuknya seperti apa, Dek? Nah, saya juga tidak tahu, tetapi itu Oh, kita tidak tahu tahu. semua akhir zaman. Begitu. Dek, Makanya kalau kalau- memang sebentar Dek, ini kita logika ya Dek ya, kita logika. Oke. Kalau memang kamu sendiri aja tidak tahu bagaimana roh Bapa itu, ya kan? Bagaimana Iya, mereka iya. tahu bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, sementara roh Bapa tidak bisa dilihat? Begini kakak ya, Hmm. kalau kakak tadi bahasnya kan dalil penguat tentang apa namanya tadi, yang roh yang seekor domba bertanduk dan bermata 7 itu, saya mau menegaskan saja, kita tidak bisa gunakan kitab Wahyu itu sebagai referensi yang tanggal secara persepsi itu. Ya, Oh, tidak bisa. kitab Wahyu itu kitab akhir zaman. Jadi kalau mau bahas itu harus ada kiamat dulu baru kita tahu seperti apa bentuk. Oh, jadi itu tidak bisa kita kaji dulu sekarang ya. Tidak bisa. Dan Pak, Nah, pada intinya jadi begini. kalau misalnya begini deh, kalau itu sebentar, kalau itu tidak bisa kita kaji, kita akhir zaman, berarti di akhir zaman itu ada setan dong, ada iblis dong di dalam surga kalian. Pasti nabi-nabi palsu ada. Orang yang Oh, mewartakan di surga ada iblis. Iya, iblis itu bukan di surga tinggalnya. Kalau Loh, iblis itu ada di surga kamu loh, Dek. bukan di Wahyu neraka 12 dia. nomor 7. Coba Iya, baca. itu semuanya kumpul saat akhir zaman untuk menghancurkan dunia. Loh, menghancurkan dunia kok ada iblis di surga, Dek? Gimana sih surga ada iblis? Maksudnya itu kan versi kita, maksudnya kalau sudah Versi ditulis, kita, versi Bibel kau. iya. Bibel kau mengatakan di surga ada iblis. Ya emang kenapa kalau di surga ada iblis? Apa salahnya? Loh, sebenarnya iblis itu di neraka apa di surga? Ya sama aja, suka-suka iblis lah. Kalau ya, Jadi kamu kalau memang mati sudah berharap masuk surga apa masuk neraka, Dek? iya semua manusia pasti mau masuk surga begitu. Nah, Tapi kalau bagaimana memang kamu masuk surga sementara di surgamu juga ada iblis? ya nggak apa-apa. Gimana itu, Dek? Kamu Emang terima kalau- di surga kamu ada iblis? Ya kalau di Bibelnya ditulis di kitab saya begitu ya mau gimana lagi kalau di surga ada iblis? Jadi apa enaknya surga Kristen kalau ada iblis? Ya enak-enak. Enaknya apa, Dek, kalau ada iblis? Ya kayak hidup kan dikelilingi sekeliling gitu juga ada setan yang menggoda kita, jadi sama saja. Jadi Berarti di dunia sebentar, Dek. Di dunia digoda ya, oke. setan, di surga pun juga ada setan. Iya, tapi kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan roh kita. Jadi kita sudah
karena sudah tidak ada keinginan daging lagi di sana nanti begitu. Jadi mau ada iblis Loh, juga di sekitar kita. kalau tidak ada keinginan daging, kalau nggak ada keinginan daging, ngapain iblis di surga? Ya, mungkin jalan-jalan. Oh, jalan-jalan iblis di surga. Nggak bilang jalan-jalan. Kakak bisa dengar saya satu hal. Jalan-jalan. Kakak bisa dengar saya tentang satu hal ya begini. Jadi ada suatu pemahaman gereja Katolik itu di mana yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia yang sempit. Adapun itu bisa dijelaskan itu bukan Tuhan. Gitu. Jadi iblis di surga ngapain deh? Aduh, parah ini. Begini, kakak tidak usah banyak omong tentang Tuhan, tetapi Loh, kenapa tidak usah banyak ngomong? Saya penasaran, iblis di surga ngapain? Iya, mana saya tahu, saya aja belum mati. Gitu kan? Pertanyaannya aneh itu. Jadi apa enaknya surga Kristen, Dek, kalau ada iblis? Barakallah, Bang. Ya mana saya tahu. Saya saja belum pernah ke surga. Maksudnya gitu loh. Maksudnya pertanyaannya yang waras dikit gitu, yang sudah kita rasakan, yang kita alami setiap hari. Dek, kalau di surga itu masih ada iblis, apa bedanya surga dengan di dunia, Mbak? Di dunia, Dek, dunia kita digoda iblis, masa di surga juga ada iblis? Belum tentu juga kan mereka goda kita di surga, dan kita itu tidak tahu. Itu udah melebihi kapasitas kita kalau bahas surganya. Itu adalah hal yang abstrak begitu. Kakak emang pernah ke surga? Tahu tentang kehidupan seperti apa di surga versi kakak? Di surga itu nggak ada iblis, Dek. Iblis inilah yang akan membawa orang-orang yang bisa disesatkan dia nanti di neraka. Saya kasih tahu sedikit aja deh ya. Izin sedikit aja deh, izin sedikit. Ya. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, iblis tidak mau karena kesombongannya. Akhirnya Allah melaknat iblis. Dan Allah dan iblis meminta izin kepada Allah untuk ditangguhkan. Artinya apa? Ya Allah, izinkan aku untuk menyesatkan hamba-hambamu, yang dimana mereka kalau mau disesatkan agar ada temannya nanti di neraka. Ini betul, temannya iblis nanti di neraka. Makanya tugasnya iblis itu menyesatkan. Makanya Allah itu menugaskan Nabi dan Rasul menyampaikan, janganlah kau disesatkan oleh iblis, yang dimana iblis nanti meminta teman di neraka. Tiba giliran di dalam ajaranmu, iblis pula ada di surga. Itu di Injil apa sih? Wahyu 19 nomor 7, makanya baca deh. Isinya itu. Gimana isi bunyi ayatnya? Ya bacalah kau. Ya, Bacalah kau. Baca. lancar jaringan laptop ini. Baca. Maksudnya sebenarnya saya tadi naik itu cuman mau menyampaikan bahwa pembahasan seperti ini nggak penting, apalagi kayak penting lah. Buktinya begini deh. Buktinya begini deh. Ada mungkin Islam yang mau murtad. Ada Islam yang mau murtad, akhirnya dia berpikir, saya murtad nanti rupanya di surganya Kristen adanya iblis. Ya silakan deh, saya naikkan dulu yang lain. Ya oke. Thank you. Ya silakan. Pembahasan mengenai maksudnya Tuhan berkelamin ini, Tuhan yang kakak maksudnya Tuhan apa? Tuhannya siapa? Assalamualaikum Bunda. Kolose 2 nomor 9. Ya, nanti kalau live lah. Aduh, ada yang mau disampaikan, Bang. Kita yang Islam jangan naik dulu. Waalaikumsalam. Saya Islam Bunda dari Aceh. Ya, kenapa Bang di Aceh? Aman-aman saja kan? Mudah-mudahan warga negara Aceh belum merdeka ya. Iya belum, kita di Mudah-mudahan Aceh dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya ada yang mau disampaikan? Enggak, ini mau dengar kan? Abang bicara aja sama Bunda. Abang jangan naik ke atas, nanti abang ditinju. Enggak, Aceh kuat kali Islamnya Bu.
Apa ditipu? Bukan, nanti abang dilemparkan sama moderator saya, Bang. Gini, Yang Bu. Islam jangan dulu naik. Lanjut. Apa, Dek? Kayak gini. Nanti kalau live lagi, kalau misalkan mau bahas mengenai Tuhan kami itu, T-nya tuh huruf besar, jangan yang kecil. Sejak kapan? Itu. Oke, tunggu dulu. Oten garis lurus. Nih ada pula oten garis lurus. Pembahasan seperti ini sih bagus untuk menambah iman kita kan. Jadi saya suka juga berdiskusi begini. Iya, Dek. Sebenarnya tema saya ini bukan tema yang menghujat. Tema saya ini bukan tema yang menghujat. Kita ini pertanyaan. Karena merujuk begini, Dek ya. Di dalam Islam, Tuhan itu, Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Karena apa? Allah menciptakan kamu, itu kamu ada kelamin, Dek. Fungsi kelamin kamu, salah satunya untuk menyalurkan syahwatmu. Betul tidak? Karena kamu diberikan nafsu oleh Allah, oleh Tuhan. Nah, kalau sempat Tuhan berkelamin, pertanyaannya, apakah Tuhan itu boleh menyalurkan syahwatnya? Nah itu deh, tidak bisa kau memungkiri bahwa manusia itu pasti punya hawa nafsu soal seksualitas. Binatang aja punya seksualitas loh, Dek. Karena kan perintah Tuhan, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Artinya apa? Kamu menikah, kamu mengawini seorang perempuan, mengawini seorang laki-laki, di situ kamu melakukan hubungan seksualitas yang dimana nanti akan ada keturunanmu punya keturunan sampai beranak pinak. Begitu juga dengan binatang berkembang biak. Nah, kalau sampai Tuhan berkelamin, pertanyaannya apa fungsi kelamin bagi Tuhan? Iya, maksudnya bahwa juga dan klaim Tuhan berkelamin itu tidak ada dasar yang jelas begitu. Kitab mana yang mengatakan? Sekarang kalian meyakini nggak Yesus Tuhan? Ya, meyakini Yesus sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Ingat dua hal itu. Oke. Sekarang Kolose 2 nomor 9, tubuh jasmani Yesus itu kepenuhan Tuhan. Tubuhnya Yesus kepenuhan Tuhan. Artinya tubuh Yesus itu juga adalah Tuhan. Salah satu anggota tubuh adalah kelamin, Dek. Otomatis kita yang non muslim, yang Islam bertanya kepada Kristen, yang dimana katanya tubuh jasmani Yesus kepenuhan Tuhan, apakah salah satu tubuhnya Yesus yang dimana alat kelaminnya anggota tubuh itu juga adalah Tuhan? Otomatis kami bertanya. Namanya bagian-bagian dari tubuh kan, kalau udah dikurung Tuhan berarti semuanya termasuk itu dong. Begitu. Nah, apakah Tuhan berkelamin? Kalau ya, maksudnya begini. Dek, inilah kalau kau tidak jujur, akan berputar-putar terus jawaban kamu. Kamu akan terus membantah. Yang secara logika, tunggu dulu, Dek. Yang secara logika, hati kecil kamu memang sudah mengakui bahwa memang Tuhan kamu berkelamin. Tapi kalau sempat kamu bilang Tuhan berkelamin, itu berarti bukan Tuhan, karena yang berkelamin itu adalah makhluk. Iya, Yesus kan datang sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Ya kau harus terima, Tuhan itu berkelamin, Tuhan kamu. Iya dong. Apa fungsi kelamin bagi Tuhan? Artinya apa fungsinya? Itu sudah melewati batas, maksudnya begini. Artinya Yesus sebagai manusia itu. Dengar dulu. Oke. Yesus 100% manusia bukan? Yesus itu sebagai manusia. Kenapa sebagai manusia? 100% Karena dia bukan. 100% bukan, Dek. Ya 100% manusia, 100% Tuhan. Oke, kamu 100% manusia bukan? Saya 100% manusia. Oke, kamu punya syahwat tidak? Maaf. Punyalah, namanya manusia. Nah, berarti sempurna kemanusiaan kamu dengan sifat-sifatnya. Betul tidak? Ya, sempurna. Nah, ketika kamu mengatakan Yesus 100% manusia dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, apakah Yesus punya syahwat? Tidak mau kau terima kan? Harusnya, Dek, kau ngomong begini, maafkan Nora, Yesus 80% atau 70% kemanusiaannya. Kenapa? Saya kasih tanya. Karena 30% sifat syahwatnya, sabar dulu, Dek.
Oke. Karena 30% sifat yang dimiliki oleh manusia yang diberikan Tuhan adalah syahwatnya, itu tidak ada. Saya terima. Tapi kau mengatakan 100%, yang dimana sudah sempurna kemanusiaan Yesus. Jadi harus terima juga sifat-sifat kemanusiaan yang seperti saya, kamu, Fandi, itu juga dimiliki Yesus. Karena Yesus manusia 100%. Giliran ditanya syahwatnya kau nggak mau. Kan lucu. Begini. Tapi dia Jadi- manusia. Jadi memahami Tuhan itu tidak bisa kita mengupas dirinya. Yang saya Dek, pelajari. kita memahami Tuhan, sabar. Kita memahami Oke. Tuhan atau memahami manusia? Ya, secara tema kakak kita disuruh untuk memahami Tuhan ini. Secara narasi kamu, saya membahas 100% manusianya Yesus. Ya maksudnya kan narasi dari awal kan di set up oleh tema ini. Dek, kita membicarakan 100% manusianya Yesus dulu, Dek. Kalau kamu Iya. membahas 100%-nya Tuhan, kita kaji dulu 100% manusianya. Yang dimana kesempurnaan, sabar. Dek, kamu kan saya rasa kamu orang terpelajar, Dek. Iya, Saya sudah terpelajar. katakan, yang namanya 100% itu udah sempurna, Dek. Kecuali kau katakan 70%. 100% itu udah sempurna. Yang dimana 100% manusia kesempurnaannya itu memiliki sifat-sifat manusia. Sifat saya, sifat kamu itu sama, Dek. Kita mempunyai ego. Yaitu apa? Marah, menangis, takut, lapar. Sifat manusia, betul tidak? Ya, itu sifat manusia. Dimiliki oleh Yesus kan? Yesus pernah marah, Yesus pernah takut, Yesus menangis. Nah, ketika giliran saya mengatakan saya, kamu, Fandi punya syahwat, Yesus punya syahwat nggak secara kemanusiaannya? Oh, enggak ada. Kenapa nggak ada? Saya tanya. Kenapa nggak ada? Kita berbicara tentang manusianya ya. Kita berbicara tentang manusianya. Kenapa Yesus nggak ada syahwatnya kalau dia manusia? Karena manusia sama dengan Yesus dalam beberapa hal, tetapi tidak dengan satu hal, yaitu tentang dosa. Karena ketika Yesus punya syahwat dan Syahwat itu kemudian tidak dosa, Dek. Ketika syahwat itu tidak dosa. Siapa bilang syahwat itu dosa? saya kan nggak bilang syahwat itu dosa. Saya kan juga yang bilang syahwat itu dosa. Tadi kamu bilang merujuk kepada dosa. Yang saya tanya, sifat kemanusiaan Yesus yang 100%, apakah dia tidak ada syahwat manusianya ya? Ya, kalau nggak ada tertulis berarti nggak ada ya. Kayak. Loh, apakah harus tertulis Abraham punya syahwat? Abraham memiliki syahwat. Paulus Alias memiliki syahwat. Saya Apakah harus bukan- Dek, sifat-sifat manusia itu tidak perlu dituliskan, tetapi sudah ditunjukkan. Contoh, Yesus marah, Yesus lapar, Yesus menangis. Itu sudah ditunjukkan sifat manusianya. Nah, apakah ketika dia memiliki syahwat dia tuh tidak boleh atau tidak? Buat apa saya jawab sembarang kalau itu tidak ada tertulis di Alkitab? Artinya saya menjawab. Saya kalau itu ada- berbicara tentang kemanusiaan, Dek, bukan tentang Tuhannya. Nah, kenapa kalian tidak mau jawab? Karena kalian tetap meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Yang kalian tahu, Tuhan itu tidak mungkin punya syahwat. Tetapi ketika kalian mengatakan Yesus 100% manusia, itu sudah terbantahkan, Dek. Ternyata Yesus tidak sempurna. Yesus tidak sempurna, Dek. Buktinya kalian larang, dia tidak punya syahwat. Sementara kesempurnaan manusia itu ada ketika mempunyai kelamin difungsikan. Iya ya, lanjut. Permasalahannya Permasalahannya ketika kalian membantah Yesus tidak punya syahwat, harusnya kalian jangan katakan Yesus itu manusia. Harusnya kalian katakan Yesus itu berarti Tuhan sepenuhnya. Jangan Tuhan 100%, manusia 100%. Giliran Ini- kita tanya, Dek. Sebentar dulu. Oke. Giliran kita Oke. tanya. Yesus Tuhan 100%, berarti sempurna ya? Nah, ketika dia ditanya kapan hari kiamat, ketika dia mengutuk pohon ara, ternyata satu, Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Kedua, Yesus tidak tahu ternyata pohon ara itu belum musimnya berbuah sehingga dia kutuk. Di mana? Di mana? Hari kiamat. Yesus tidak tahu hari kiamat loh, Dek. Ada itu. Nah, jadi itu dia tuh pernah bersabda bahwa
pada hari kiamat nanti akan muncul nabi-nabi palsu, itu tanda-tanda kiamat ya. Kapan? Itu. Kapan itu? Kapan? Buka Injil. Pokoknya buka Tidak, Injil saya itu. tanya. Kalau saya bilang besok ada petir, pasti kamu tanya, besoknya itu kapan? Tanggal berapa? Hari apa? Itu tanda-tanda loh, Dek. Itu saya tahu, Dek. Tentang hari kiamat Yesus tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Itu kata Yesus. Oke. Nah, kalau dia memang Tuhan sempurna yang 100%, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Kedua, Ya. kenapa dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya berbuah? Gini ya. Fandi, lanjut Fandi dulu, Fandi. Begini dulu Kak. Jadi sebagai Tuhan dan sebagai Ini sama Fandi ya. Kalian kan sama-sama anak muda, cocok nih. Nah, Fandi kan tadi sudah dengar. Ya ini Fandi ini enak daripada saya loh. Iya Fandi ini lebih enak daripada saya. Saya ini orangnya ngotot, Mas Aris. Mas Aris, namamu Mas Aris ya? Mas Aris ya? Nah, betul. Ya Mas Aris. Ya, tadi Mas Aris. Mas Aris. Oke, lanjut ya. Saudara muslim tap-tap layarnya ya. Jangan lupa absen ya. Lanjut. Saya apa dulu? Iya, di mute itu biar tidak doubling. Biasanya doubling atau bocor suaranya. Oke, brother. Nah inilah kenapa ada tema ini, brother. Ini konsekuensi akibat teman-teman Kristen itu mengatakan Tuhannya manusia. Ini konsekuensi logisnya loh. Makanya timbul pertanyaan ini. Ini boleh dikata kalau kita punya baby, anak itu, misalkan kita punya anak kita itu pasti bertanya, Pak, kenapa itu Tuhannya Kristen punya, mohon maaf, punya itu ya, titit. Kenapa? Itu pasti ditanyakan oleh anak-anak kita. Termasuk anak-anak Kristen sendiri pasti ditanya, kenapa Tuhan kita punya itu? Buat apa? Apa fungsinya itu? Itu konsekuensi logisnya, brother. Makanya saya sering menyarankan kepada teman-teman Kristen, ganti Tuhannya, sembah Tuhannya Tuhan. Sembah Tuhannya manusia yang kalian tuhankan itu loh. Siapa dia? Itulah Bapak. Karena kalau tidak konsekuensi logisnya ini, temanya pasti akan kita bahas terus. Ini udah sebulan ini gue tengok. Pertanyaan ini, Tuhan berkelamin. Menurut brother, rasional nggak itu Tuhan itu punya, atau Tuhan itu sama dengan salah satu makhluk yang ada di muka bumi ini? Menurut Anda? Kita nggak usah pakai dalil dulu, teman-teman, sambil tap-tap layar. Silakan, brother. Suaranya kecil, brother. Dibesarin suaranya. Oke. Menurut saya ya jadi begini, Bang ya. Tuhan itu benar-benar manusia dan Yesus itu benar-benar manusia dan benar-benar Tuhan. Sebagai manusia, kenapa? Yang pertama dia dilahirkan juga oleh seorang perempuan, itu kan kemanusiaan. Terus apa kayak kakak Nora bilang tadi, dia juga bisa lapar, dia juga bisa marah, dia juga bisa haus. Itu sebagai manusianya sifatnya. Tetapi sebagai Tuhannya apa? Dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa kemudian dia bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, begitu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang memang benar tertulis di kitab saya. Kalau kayak Tuhan berkelamin apa enggak, itu sudah di luar kapasitas kitab saya. Artinya itu tidak ada penjelasannya di kitab saya. Saya bantu terangkan dalam kitabnya, brother, mau? Nah, silakan. Ada Bible di situ. Ada Bible-nya. Enggak ada, saya enggak ada Bible. Soalnya di mes ini, di tempat kerja. Brother Aris, kalau misalkan brother buka di dalam Bilangan 23:19, di situ ada keterangan, brother, bahwa Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Itu diterangkan dalam Bilangan 23:19. Bentar. Kalau ada pulpen dengan apa kertas dicatat, kalau bisa langsung dibuka aja dalilnya. Iya, bentar. Itu diterangkan oleh para nabi, Bilangan 23:19. Hoi, Tuhan bukan manusia loh, bukan anak manusia. Coba dicek, di cross check kalau enggak percaya. Iya. Silakan langsung dibuka. Ada enggak dalilnya? Nanti langsung baca sendiri aja. Saya mesti lihat dulu. Coba lihat.
Abang baca dulu, lanjutkan dulu, Bang. Iya, baca saja dalilnya setelah dibaca supaya teman-teman yang dibawa yang belum pernah dapat dalil itu dengar juga, baca juga gitu loh. Isi. Bilangan 23:19. Itu satu dalil. Ada dalil berikutnya, masih ada lagi, masih banyak lagi. Ya, terus. Dibaca.